الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan ibadah di hari Jumat ini tanpa kendala satu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah salah satu kitab di dunia ini yang menjadi pegangan bagi umat manusia secara umum. Sedangkan bagi orang Islam, Al-Quran adalah satu-satunya pedoman hidup yang akan menjadi panduan dalam hidup seorang muslim. Oleh karena itu, karena Al-Quran merupakan panduan, tentunya bagi setiap muslim haruslah berpegang teguh kepada Al-Quran. Bagaimana caranya berpegang teguh adalah salah satunya dengan mempelajari Al-Quran. Karena kalau tanpa mempelajari, maka kita tidak akan paham apa itu Al-Quran, apa itu isinya. Nah, kalau kita tidak paham bagaimana Al-Quran akan menjadi panduan hidup bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, yang artinya adalah bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Apa itu tartil? Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mengetahui tajwidul huruf, membaguskan huruf-huruf, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui bagaimana berhenti ketika membaca Al-Quran. Ini secara pengertian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari pengertian yang telah disampaikan tadi, terutama yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya kita harus mengetahui bagaimana cara membaguskan huruf-huruf di dalam Al-Quran dan tahu bagaimana hukumnya berhenti, juga memulai lagi ketika membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kalau di antara kita masih ada yang belum mempelajari ilmu-ilmu cara membaca Al-Quran, maka seyogianya bagi kita semua untuk segera belajar tentang hal tersebut. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika kita membaca Al-Quran. Bisa saya sampaikan ada 4 hal. Yang pertama adalah mengurangi huruf. Yang pertama, mengurangi huruf. Apa itu contohnya mengurangi huruf? Adalah ketika kita membaca surah Al-Fajr. Ini contoh saja. Ketika kita membaca surah Al-Fajr, kita mengatakan atau mengucapkan wal fajr, seperti itu. Nah, padahal dalam Al-Quran dituliskan setelah huruf jim ada huruf ro, harusnya dibaca wal fajr.
Nah, ini ketika kita membaca wal fajr saja, itu kita telah menghilangkan salah satu huruf dalam Al-Quran. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kita menambahi huruf. Contohnya ketika kita membaca Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad, itu harusnya qalqalahnya hanya satu, hanya qalqalah biasa maksud saya. Tapi ada yang membaca Qul huwallahu ahad, itu sudah menambahi huruf. Kemudian yang selanjutnya adalah merubah harokat. Contoh merubah harokat yang seharusnya Bismillah menjadi Bismillah misalkan, atau Basmilah dan seterusnya. Itu nanti ada satu kisah yang akan saya sampaikan. Kemudian yang keempat adalah tadi menambah huruf, kemudian merubah huruf. Contoh merubah huruf adalah ketika kita membaca surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebagian orang yang membacanya dengan mengatakan alhamdu tanpa disadari. Padahal di situ tidak ada huruf H. Akan tetapi adalah huruf H. Seharusnya dibaca alhamdu menjadi alhamdu. Ini adalah sudah merubah huruf di dalam Al-Quran. Itu adalah kesalahan fatal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Terutamanya adalah orang-orang yang dipercaya menjadi imam di masjid ataupun musola. Kemudian yang kedua adalah mubaligh, mubalighat. Kemudian yang selanjutnya adalah para pengajar Al-Quran, baik itu guru di sekolah maupun di madrasah maupun di TPQ misalkan. Bagaimana cara menghindarinya? Ya tentunya adalah satu-satunya cara adalah belajar. Ini kaitannya dengan tadi merubah harokat. Ada satu kisah. Pada zaman sahabat Umar ibnul Khattab, ada seorang A'rabi. Seorang A'rabi itu adalah orang Arab di pedalaman. Dia ingin belajar Al-Quran ke Madinah. Kemudian A'rabi ini pergilah ke Madinah. Sampai di sana dia bertemu dengan seorang pemuda Madinah. Dia belajar Al-Quran. Pada saat itu pengertian belajar Al-Quran adalah menghafal Al-Quran, kemudian disaksikan oleh orang yang hafal Al-Quran. Sampailah kepada surah At-Taubah yang berbunyi, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Nah, si A'rabi ini mendengar kenapa yang terakhir itu adalah kata-katanya wa rasulihi. Bukankah wa rasulihi ini artinya berarti yang saya sampaikan tadi, annallaha bariun, sesungguhnya Allah berlepas diri. Atau dengan makna lain adalah Allah memusuhi. Minal musyrikin, Allah memusuhi orang-orang musyrik. Nah, kemudian kalau dilanjut wa rasulihi, berarti Allah juga memusuhi orang-orang musyrik juga rasulnya. Nah, ini seorang Arab ini dia berani protes. Kenapa wa rasulih? Kalau memang seperti itu ayatnya berbunyi wa rasulih bukan wa rasuluhu, maka saya hari ini juga akan memusuhi rasulnya. Jadi saya beserta Allah juga akan memusuhi rasulnya. Nah, akhirnya berita ini sampai kepada Khalifah Umar ibnul Khattab dan beliau mengatakan yang betul adalah annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Jadi sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri atau memusuhi orang-orang musyrik. Kemudian sahabat Umar mengeluarkan fatwa mulai hari ini tidak boleh ada yang mengajarkan Al-Quran atau dalam artian menerima setoran hafalan kecuali orang-orang yang betul-betul paham bahasa Arab. Ini adalah salah satu bahaya ketika kita tidak mengetahui hukum-hukum dalam membaca Al-Quran.
Oleh karena itu perlu kami sampaikan kembali bahwasanya marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan semangat kita, terutama dari kaum laki-laki yang memang terpilih salah satunya suatu saat nanti menjadi imam, baik imam di rumahnya masing-masing atau di musola atau di masjid. Dan lebih terutama lagi jangan sampai ada kesalahan ketika membaca surah Al-Fatihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun raufur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه واستنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلِ كلماتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.